Ya, bertemu lagi dengan Bapak hari ini. Hari apa? Saya Tri Julianto, mahasiswa PPG Prajabatan 2020. Hari ini akan melaksanakan tugas mengajar sebagai memenuhi tugas UKIM Pretaker 2. Silakan disiapkan dulu kepada KM. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Siapa yang tidak hadir? Indra kenapa? Sakit. Perempuannya siapa? Ini sama sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh. Dan besok akan bergabung dengan kita kembali. Ya kan? Apa kabar yang di sini? Sehat? Itu ada yang nggak sehat. Ya, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar di tema 2. Ya, sebelumnya Bapak akan memperingati kalian. Jagalah kesehatan karena COVID itu masih ada. Meskipun di kita belum ada kasus, tapi menjaga kesehatan itu penting. Apalagi sekarang lagi musim pancaroba, ya, peralihan penyakit pilek, batuk, ya, jaga kesehatan. Oke, selanjutnya, iya, hari ini hari apa? Hari Senin, tanggal berapa? Senin, tanggal 15 Agustus 2022. Ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ya. Alat tulisnya bisa pulpen, buku, mencatat, ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Ya. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Berhafal? Oke, baiklah. Oke, silakan berdiri. Berdiri. Ya, berdiri di kursinya masing-masing. Ya.
dan penyesuaian tumbuhan terhadap habitatnya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, nih tujuan pembelajarannya adalah kamu dapat membandingkan cara penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya pada tumbuhan higrofit dan xerofit dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat menunjukkan cara penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya pada tumbuhan higrofit dan xerofit. Yang ketiga, kamu dapat membuat kalimat tanya menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Ya. Yang keempat, kamu dapat menentukan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan kalimat tanya serta perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan mandiri. Ya. Di sini Bapak mempunyai 3 gambar. Ya, coba perhatikan. Gambar apa saja ini? Yang gambar A, gambar apa? Kaktus. Yang gambar B, gambar apa? Tumbuhan teratai atau disebutnya bunga teratai. Yang C, ya. Dari ketiga gambar ini, apakah daerah tempat tinggalnya sama? Berbeda. Ya. Kaktus di mana kira-kira? Di gurun, betul sekali. Di tempat panas, jarang air. Ya, airnya sedikit. Kalau teratai di mana hidupnya? Di air. Di mana kalian bisa melihat teratai? Danau. Empang. Iya, lagi. Di sungai bisa jadi, tapi biasanya di sungai mah terbawa arus. Ya, biasanya di danau, di empang ada, atau di pekarangan rumah biasanya ada. Yang gambar C, gambar apa? Biasanya di mana adanya? Di tempat-tempat yang lembab, ya, atau basah, ya kan? Mungkin nggak di gurun itu ada lumut? Nggak mungkin, ya. Jadi ketiga gambar ini mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Setelah ini, silakan kalian simak video yang akan Bapak tampilkan. Siap untuk menyimak? Siap. Tidak boleh berisik. Ya, silakan untuk menyimak. Anak-anakku, Bruno di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan higrofit dan tumbuhan xerofit. Yang berungga, kemudian struktur pada daunnya lentur, stomatanya terbuka, berakar kecil dan lebat. Terus kemudian akar-akar tadi berfungsi untuk menjaga keseimbangan pada tumbuhan higrofit. Sedangkan untuk contohnya yaitu teratai, kemudian tumbuhan eceng gondok dan kangkung air. Tentu kalian familiar ya dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, sehingga karena sistem akarnya lemah, maka tumbuhan ini jika kekurangan air akan mudah layu. Ya, contohnya tumbuhan higrofit, contohnya yaitu talas, tumbuhan paku, dan lumut. Ciri-cirinya bagaimana? Cirinya yang pertama, permukaan daunnya, batangnya dilapisi lilin. Kemudian ukuran daunnya sangat kecil, biasanya menyerupai bumi. Kemudian akar yang panjang
mudah untuk menyerap atau mencari air. Sedangkan batangnya sangat tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Nah, anak-anakku, contoh tumbuhan xerophyll yaitu kurma dan kaktus. Setelah melihat video, apa yang kalian dapatkan? Ayo. Tadi ada 3 jenis tumbuhan yang berdasarkan habitatnya. Apa aja? Hidrofil, xerophyll, higrofil. Kalau xerophyll, habitatnya di mana? Xerophyll gurun atau tempat yang panas. Kalau higrofil, hig yang lembab, tempat tinggalnya di daerah lembab. Contohnya apa? Lumpur, tanaman paku-pakuan. Kalau hidrofil, hidro, air. Contohnya apa tadi? Lakai. Apalagi? Kangkung. Betul. Singgondo. Oke, sekarang kita punya latihan. Nih, latihan 1. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1. Aku mempunyai daun berbentuk duri dan hidup di daerah gurun. Siapakah aku? Apa? Apa betul? Coba. Baik, betul. Termasuk jenis tumbuhan apakah aku? Xerophyll. Betul ya? Yang nomor 2. Nomor 2. Aku mempunyai batang yang berongga dan hidup di permukaan air. Siapakah aku? Eceng? Betul, mantap. Nih, eceng gondok. Ya. Termasuk ke? Termasuk jenis tumbuhan hidrofil. Hidro itu air. Ya. Yang ketiga. Nomor 3. Aku mempunyai daun lebar serta tangkai daun panjang dan hidup di tempat basah. Siapa aku? Talas, betul. Mantap. Nih, talas. Termasuk jenis tumbuhan apa? Higrofil atau tempat lembab. Oke, sekarang Bapak akan bagikan LKPD ke tiap-tiap kelompok. Ya. Ini kelompok 1 dikerjakan LKPD-nya. Silakan baca petunjuknya. Ya, petunjuk mengerjakannya. Yang kegiatan 1, dilihat. Nih, yang ini nih. Hah? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Gambar yang pertama ada gambar apa? Gambar apa tuh yang pertama? Di kegiatan 1 dibuka. Gambar apa itu? Eceng gondok. Yang gambar kedua gambar apa? Dibuka. Bambu. Yang ketiga pohon kurma. Yang keempat betul sekali. Nanti silakan dikerjakan cara penyesuaiannya dan cara melindungi dirinya.
Gimana, sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, setiap masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Ya, dua kelompok mana dulu yang maju? Hah? Oke, silakan kelompok 4 dulu. Ayo, Alvino. Yang lain dengarkan. Ini hasil kerja kelompok 2. Ayo, cepat. Ya, dari atas. Ya, tanaman eceng gondok. Cara tumbuhan manusia dirinya gimana eceng gondok? Batangnya berongga. Betul apa enggak? Betul. Terus cara melindungi dirinya? Jika malam daunnya menguncup. Jika malam daunnya menguncup, betul apa enggak? Betul. Betul. Sekarang Daun yang kecil akarnya panjang. oke. Betul apa enggak? Betul. Betul. Melindungi dirinya? Berduri. Berduri. Betul apa enggak? Betul. Yang keempat apa? Mempunyai tangkai daunnya panjang, mempunyai akar yang banyak serat. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Tentang kelompok 3. Ya. Jadi ada hidrofit, xerofit, dan higrofit. Itu mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Oke. Sekarang kita expliking terlebih dahulu supaya lebih semangat. Oke. Permainan Tutup foto. bercikiber ya. Nama permainannya adalah bercikiber. Sudah siap? Ya. 1 kali ber, 2 kali ber, 3 kali ber. Dipercepat ya. 1 kali ber, 2 kali ber, 1 kali ber, 1 kali ber, 2 kali ber, 3 kali ber. Sampai sini ada yang bertanyakan? Nggak ada. Ya. Bapak kan nyuruh kalian bertanya nih, ya kan? Tujuannya untuk apa kalau Bapak bertanya? Hah? Supaya mendapatkan jawaban. Ya. Nah, ada sekarang kita memasuki yaitu bahasa Indonesia, itu tentang kalimat tanya. Ya. Apa itu kalimat tanya? Ada yang bacakan depan laki-laki? Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Misalkan, Bapak nanya kamu, ya kan? Berarti kalian harus merespon. Itulah yang diharapkan Bapak. Tujuannya itu. Jadi ketika Bapak nanya, itu berarti Bapak mengharapkan sebuah jawaban dari kalian. Itu tujuannya kalimat tanya atau pengertiannya. Jenis kata tanya ada 7. Yang satu apa? Kata apa? Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Berapa? Apakah semuanya sama? Semua adalah jenis kata tanya, cuman peruntukannya beda. Untuk lebih paham, silahkan simak video berikut. Ya, siap untuk menyimak? Siap. Siap ya. Silakan diperhatikan. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Baik. Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar
belajar tentang kata tanya. Tentunya kata tanya tidak asing lagi ya buat kalian. Kalian tentunya sering bertanya kepada orang lain. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, kata tanya itu banyak jenisnya ya. Di antaranya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Berikutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Dari gambar yang sama, kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Misalnya, di mana Lani memberi makan ayam? Atau di mana letak kandang ayam? Dan yang lainnya ya. Kata tanya berikutnya adalah mengapa. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Sekarang kita membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Masih gambar yang sama ya. Kita bisa membuat kalimat tanya seperti ini. Mengapa Lani memberi makan ayam? Atau mengapa ayam harus diberi makan? Seperti itu ya. Kalian sudah menyimak video ini kan? Sudah? Sudah. Yang kalian dapatkan setelah melihat dan menyimak video ini apa? Apa? Ayo. Ada kata tanya, betul? Ada berapa kata tanyanya? 7. Apa aja? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Berapa? Dan mengapa? Ya, tentu dari ketujuh itu beda-beda, betul? Kalau apa untuk menunjukkan pengertiannya gimana? Penjelasannya? Untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Oke, Bapak minta satu orang untuk membacakan teks di depan. Silakan, saya mau. Di situ aja baca. Iya. Bacakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Oke, Bapak teruskan. Ya. Mana? Tadi. Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Pradata atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Ya. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo yang ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ya. Oke.
Tujuannya apa? Setelah ini kalian akan diberikan latihan membuat kata tanya atau kalimat tanya ya, dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, dan mengapa. Oke, yang pertama. Dari kata tanya menurut teks apa? Apa peristiwa yang terjadi di rumah bersama Maeda? Oke, tema Lina, kata tema Lina, apa yang terjadi? Peristiwa yang di rumah Laksamana Maeda. Apakah ada dalam teks? Ada ya? Apa yang terjadi? Yaitu perumusan teks proklamasi. Oke, yang kedua kata tanya siapa? Siapa yang mau? Yang apa? Siapa yang menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno? Siapa yang menyusun teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno? Udah betul belum? Membuat kata tanyanya. Sudah ya? Siapa? Menunjukkan pelaku atau orang. Jawabannya apa? Hah? Muhammad Hatta sama Benjo. Mr. Ahmad Subarjo. Yang keempat, kapan? Teriska. Kapan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah itu kalimatnya? Ya. Ya. Kapan? 7 Agustus. 17 Agustus 1940. Latihan sudah, kita lanjut ke LKPD. LKPD-nya dibuka halaman selanjutnya. Ada? Coba kalian sekarang buat kalimat tanya dari teks tersebut ya, dengan menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan berkelompok. Yuk. Sudah? Selesai? Oke. Bapak minta semuanya mempresentasikan di depan. Bapak minta laki-laki dulu. Siapa? Apais, boleh? Kelompok 4 ya? Oke, yang lain dengarkan. Apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 9 Agustus? Itu dari kata apa? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak. Yuk, sekarang perempuan, kelompok dari perempuan. Ayo, Teh. Siapa? Oh, iya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum. Dari Di mana tentara sekutu menjatuhkan bom? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Dari kelompok 2 semuanya kalimatannya bukan? Ya. Nah, kalimatannya ya. Baiklah, karena semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk LKPD kegiatan 2 ya. Kelompok yang paling aktif kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi kalimatannya itu gunanya untuk memperoleh jawaban. Apa kalian sudah bisa membuat kalimatannya? Bisa ya? Gampang ya? Gampang.
Bapak bagikan ini soal evaluasi untuk hari ini. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kumpulkan, ayo satu orang aja. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Tumbuhan, kalimatnya. Tumbuhan kenapa tumbuhan? Ada tumbuhan xerophyt, xerophyt dan higrofit. Kalau tumbuhan xerophyt apa? Kaktus, kurma. Kalau tumbuhan higrofit, eceng gondok, encer, teratai, kangkung. Kalau higrofit atau di daerah lembab apa? Talas, lumut, paku-pakuan, bambu. Ya. Sekarang kalimat tanya. Kata tanya ada berapa? 7. 1. Iya. Apakah kalian senang hari ini belajar? Senang. Alhamdulillah. Tepuk terima kasih. Nah, tepuk terima kasih. Oke, untuk hari besok kita akan lanjut di pembelajaran 4. Tema 2, subtema 1. Dan sampaikan kepada orang tua kalian salam dari Bapak, ya. Boleh persiapan pulang. Oke, persiapan pulang. Teteh disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebak-tebakan. Sebab antonim. Mau? Misalkan kalau tinggi apa? Rendah. Terus kalau misalkan duduk. Diri. Itu ya contohnya ya. Oke, silakan. Baris. Laki-laki dulu. Buruk.
Sehat. Sakit. Keluar.